Shalom, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang masih diberikannya. Kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Hari ini saya akan memberikan panduan bagi kita untuk merenungkan dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Bagian ini mengingatkan kita bagaimana hidup yang berserah pada Tuhan, hidup yang bersandar pada Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan pada Gideon bagaimana ia harus mengandalkan Tuhan. Ketika awal Gideon meniup sangkakala dan diresponi oleh suku-suku dari bangsa Israel, terkumpullah 32.000 orang sebagai pasukan. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan bahwa jumlah bukanlah sesuatu yang bisa diandalkan senantiasa. Tetapi Tuhan ingin mengajarkan bahwa jumlah tidak boleh diandalkan. Terbukti ketika Tuhan memerintahkan Gideon bahwa setiap orang yang merasa takut boleh kembali ke perkemahan. Ada 22.000 orang yang kembali pulang, menunjukkan di antara 32.000 orang yang mau berperang bersama Gideon, lebih banyak mereka yang takut, lebih banyak mereka yang gentar, lebih banyak mereka yang khawatir. Dan itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Dan tersisalah 10.000 orang yang berani, 10.000 orang yang mau sungguh-sungguh berperang bersama dengan Gideon. Tetapi bagi Tuhan 10.000 adalah jumlah yang terlalu banyak. Dan Tuhan menyaring kembali, sehingga didapatilah 300 orang. Hanya 1%, tidak sampai 1% dari jumlah pasukan yang awal, 32.000 menjadi 300 orang.
jumlahnya sangat sedikit. Tetapi peperangan bersama dengan Tuhan ini bukan soal jumlah, juga bukan soal keberanian diri, tetapi tentang Tuhan yang membawa umatnya untuk berperang. Tuhan juga yang berperang bersama dengan umatnya. Tuhan ingin agar orang Israel, Tuhan ingin agar Gideon, Tuhan ingin agar kita di hari ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, tidak bergantung pada kemampuan diri kita, tidak bergantung pada daya yang kita bisa, tetapi sungguh bergantung pada Tuhan, melihat cara yang Tuhan sediakan, melihat jalan yang Tuhan tunjukkan. Kemampuan kita sungguh penting, tidak bisa diremehkan. Mental kita juga penting, harus memiliki mental yang baik. Tetapi itu semua harus didasari dengan iman yang benar, dengan tujuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tahu hati Israel, bahwa ketika mereka menang dengan jumlah yang besar, mereka dapat menyombongkan diri berkata, "Aku dapat menang karena tanganku." Dan Tuhan ingin agar orang Israel sungguh melihat bahwa hanya dengan 300 orang dapat mengalahkan ratusan ribu orang Midian, bukan karena orang Israel, bukan karena ke-300 orang itu, tetapi karena Tuhan yang memimpin, karena Tuhan yang berperang. Dan umat Israel melihat bahwa sungguh Tuhan yang berperang bersama-sama dengan mereka, Tuhan yang berperang untuk umatnya. Mari kita di hari ini, di dalam segala kemampuan kita, di dalam segala apa yang bisa kita lakukan, kita tidak mengandalkan diri kita, kita tidak mengandalkan orang lain, tetapi kita juga bukan berarti menyerah, melainkan kita sungguh-sungguh mau bergantung pada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan dalam setiap tindak langkah kehidupan kita, sehingga segala daya dan karya kita boleh menjadi sesuatu yang sungguh dipakai oleh Tuhan. Kita boleh melihat bahwa Tuhan ada di dalam dan melalui kehidupan kita. Dan biarlah hanya nama Tuhan yang dimuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mari kita taati perintahnya, turuti firman-Nya, dan biarlah kehidupan kita boleh menjadi satu kehidupan yang mencerminkan dan menyatakan kasih Tuhan, sehingga melalui apa yang kita lakukan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.